Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama memasuki ibadah raya. Saya percaya kita semua yang hadir pada hari ini memiliki kerinduan dan kehausan untuk terus menyembah Dia, memuji Dia, mengucap syukur, dan juga kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu menaikkan syukur dan pujian kami buat setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali menaikkan pujian kami, sembah kami, syukur kami Tuhan, memasuki ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah hadir di tengah-tengah setiap kami, di tengah keluarga kami, dan juga Engkau Allah yang akan memimpin dan menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang kami muliakan ya Tuhan, sebab tiada satupun pribadi yang setara dengan Engkau. Untuk itu kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus, memuji Dia, mengagungkan nama Dia. Kita cari wajah Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Ya Tuhan, Engkau Allah. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Aku mencari wajah. Kami haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Kita mau lebih lagi jemaat Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, ya Tuhan Engkau Allahku. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Kami mencari wajah-Mu. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Kami pandang tempat kudus-Mu. Pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan kami naikkan tangan kami memuji Engkau Yesus. Demi nama-Mu. Kau penolong kami. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Biarlah kami terus melekat kepada Engkau Tuhan Yesus, memuji Engkau seumur hidup kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau katakan kami memuji Engkau Yesus. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Naikkan tanganmu, katakan kami memuji Engkau Dan Yesus. menaikkan tanganku demi
Aku melekat kepadamu. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar kami ya Tuhan, terus jalan dalam terang-Mu ya Tuhan. Kau teguhkan hati kami, terus mengasihi, terus mengikuti-Mu Tuhan Yesus. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan kami hati yang teguh mengasihi-Mu Tuhan. Berikan ku hati yang Teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Kau berikan kami hati yang teguh. berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Kami puji, Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Puji Kau selamanya. selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Ajar kami, Yesus Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus, untuk terus jalan dalam terang-Mu ya Tuhan. Kau teguhkan hati kami dalam mengikuti Engkau Tuhan Yesus, dalam mengasihi Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan
Tuhan Yesus. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selamanya, selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak kami. Puji selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Yesus Tuhan, ajar aku, ajar aku. Yesus Biar hanya Kau yang Terima kasih. Mari sama-sama kita nyatakan, Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku,
Yesus Tuhan, ajar aku, Yesus Tuhan, ajar aku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Shalom Jemaat GBI House of Worship Families yang dikasihi Tuhan. Senang sekali minggu ini bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian lewat pelayanan virtual pada hari ini bersama dengan saya Yunus Tan. Pada hari ini saya akan mengawali firman Tuhan ini dengan
membacakan sebuah ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-9 yang berkata tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Bicara soal mengasihi, kasih adalah hukum kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua lewat hukum yang utama dan terutama yang ditulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat ke-39, di mana Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, karena itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama." Dan hukum yang kedua yang sama dengan hal itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari dua perikop firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hukum kekristenan adalah hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. That's why orang Kristen itu lambangnya adalah salib, yang menggambarkan kita mengasihi Tuhan secara vertikal dan kita mengasihi sesama secara horizontal. Oleh karena itu, hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan tentang bagaimana kita mengungkapkan bahasa kasih kita di dalam keluarga. Kita tahu bahwa keluarga merupakan lembaga pertama dan satu-satunya yang dibentuk oleh Tuhan. Bahkan mukjizat pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pernikahan di Kana atau melalui keluarga. Nah, Allah membangun hubungan dengan umatnya dengan konsep keluarga. Untuk itu sangat penting sekali kita mempelajari hal ini, bahwa Tuhan ingin di dalam keluarga kita pertama kali belajar mempraktekkan yang namanya saling mengasihi itu, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan secara vertikal, kita pun wajib mengasihi sesama kita. Nah, hari ini saya mau bicara tentang keluarga. Artinya bagaimana kita mengungkapkan bahasa kasih kita itu kepada keluarga kita. Jadi kita nggak usah pergi yang jauh-jauh dulu, kita nggak usah pergi ke tetangga, kita nggak usah pergi ke orang lain, saudara. Apalagi suku, sesama suku, apalagi satu bangsa, terlalu jauh. Sekarang kita mau praktekkannya itu di dalam keluarga terlebih dahulu. Nah, perintah dan teladan Yesus untuk mengasihi yang ditulis dalam Yohanes 13 ayat 14, bahkan Yohanes 15 ayat 12 dan 17, saudara. Nah, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengasihi bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Apalagi antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain, kita perlu belajar betul-betul bagaimana mengungkapkan bahasa kasih kita di dalam keluarga. Karena hukum yang utama dan terutama adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Wow, hari-hari ini kita belajar soal mengasihi, kita mengasihi Tuhan, sudah terlalu banyak firman Tuhan yang mengajarkan kita akan hal itu. Bahkan kita juga diajak bersama-sama oleh gereja untuk membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa, lewat ibadah-ibadah, lewat persekutuan dan segala macam. Tapi mengasihi sesama ini penting. Jangan sampai kita sudah melakukan ibadah, jangan sampai kita sudah melakukan kebaktian dan segala macam, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita, atau di lembaga yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu keluarga kita. Untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang bahasa kasih di dalam keluarga, bagaimana kita harusnya mengekspresikan bahasa kasih itu di dalam anggota keluarga kita. Bahasa kasih yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang perkataan yang menguatkan. Salah satu bahasa kasih yang perlu kita kembangkan dalam membangun hubungan keluarga adalah perkataan yang saling menguatkan. Artinya, perkataan yang membangun, memotivasi, dan tidak merendahkan dan menghakimi. Kita harus memiliki hikmat untuk dapat berkata-kata dengan cara yang tepat.
di mana sesuai dengan Amsal 16 ayat 24 katakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahasa kasih ungkapan yang pertama yang harus kita berikan kepada anggota keluarga kita, suami istri terhadap anak, anak terhadap orang tua adalah, yang pertama adalah perkataan yang menyenangkan. Berikan pujian, suami memuji istri, istri memuji suami, suami istri memuji anak, anak-anak juga bisa memuji orang tua. Jadi perkataan yang menguatkan ini adalah bahasa kasih yang pertama yang perlu kita kembangkan di dalam membangun hubungan di dalam keluarga. Di dalam kita mengaplikasikan kasih Kristus itu di dalam keluarga kita. Bahasa kasih yang kedua yang akan kita pelajari adalah pelukan yang hangat. Kalau tadi kita sudah belajar bagian pertama soal perkataan yang menguatkan, dan sekarang yang kedua adalah pelukan yang menghangatkan. Ternyata pelukan ini adalah bahasa kasih yang luar biasa yang perlu kita terapkan dalam membangun hubungan keluarga. Dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-5 sampai 6 katakan demikian. Kuatkanlah aku dengan panganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Jadi dengan kata lain, pelukan itu membuat seseorang merasa diterima dan dilindungi. Apalagi Bapak Ibu Saudara kalau masih punya anak yang di balita. Istilahnya mereka tuh perlu banyak dipeluk, perlu banyak ngalamin pelukan kasih. Jangan sampai orang tua lupa memeluk anak. Bahkan suami dan istri juga harus saling memberikan pelukan, karena itu adalah ungkapan bahasa kasih kita. Jangan kita berpikir karena kita sudah lama menikah, lalu kita berpikir, sudahlah itu mah udah mainannya anak-anak muda. Oh tidak, ini adalah bahasa kasih yang perlu kita terapkan dan perlu kita aplikasikan terus, meskipun kita sudah usianya lanjut, bahkan pernikahan kita juga sudah cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus pun mempraktekkan bahasa kasih ini dengan pelukan kepada anak-anak yang datang kepadanya. Dalam Markus 10 ayat 13-16, ketika anak-anak datang kepada Yesus, maka Yesus pun memeluk mereka sebagai ungkapan bahwa Yesus menerima mereka, Yesus mengasihi mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudara, bahasa kasih itu bukan hanya sekedar di mulut, tapi dilakukan. Salah satunya adalah memberikan pelukan yang hangat. Ayo, suami-suami yang sudah lama tidak memeluk istrinya, atau kebalikannya, istri-istri yang merasa, ngapain saya peluk-peluk suami saya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, Saudara, apalagi anak-anak itu masih di bawah umur 12 tahun, ayo Bapak Ibu Saudara, praktekkan, sering-seringlah memberikan mereka pelukan. Apalagi para bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan sampai anak perempuannya tidak pernah dipeluk. Lalu ketika dia menginjak remaja, ketika ada orang lain yang memeluk dia dan dia merasakan nyaman, waduh, itu bisa berbahaya. Makanya penting sekali kita ini bahasa kasih tentang pelukan yang hangat ini dipraktekkan dalam kehidupan keluarga kita, untuk kita boleh saling menguatkan dengan memberikan pelukan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bahasa kasih pemberian atau hadiah. Bapak Ibu Saudara, jangan karena kita sudah menikah cukup lama dan kita berpikir, sudahlah, nggak perlu memberikan hadiah buat pasangan kita. Padahal seringkali pemberian hadiah itu bukan berarti nilainya nggak harus selalu mahal, Bapak Ibu Saudara. Tapi pemberian itu adalah sebuah bahasa ungkapan kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Baik suami ke istri, istri ke suami, baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua kalau anaknya sudah besar ya. Nah, seringkali kita cuma hanya membayangkan bahwa yang perlu kita kasih hadiah itu mungkin hanyalah para pejabat, mungkin tetangga kita, atasan kita gitu, Saudara. Tapi jarang kita berpikir memberi hadiah kepada anggota keluarga. Justru Bapak Ibu Saudara, sebelum Bapak Ibu Saudara berpikir untuk memberikan hadiah orang lain, Bapak Ibu Saudara berpikir dulu memberi hadiah kepada orang-orang di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita.
Amsal 18 ayat 16 katakan demikian. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Ini menggambarkan bahwa kita ini memberikan keluasan kepada orang. Hatinya itu menjadi luas, lalu membawa dia tuh sanggup menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa sering diberi hadiah, ungkapan kasih. Jadi dia nggak akan, kalau ada orang lain selain anggota keluarga, contohnya kalau yang istri-istri nggak pernah dikasih hadiah sama suaminya, ketika ada laki-laki lain memberikan hadiah, dia nggak akan merasa bahwa itu istimewa, karena suaminya suka memberi. Demikian juga suami istri kepada suami. Amin. Jangan sampai bahasa atau ungkapan kasih ini kita terima dari orang lain. Nah, kalau kita sudah terima dari orang lain, itu menjadi sangat berbahaya. Oleh sebab itulah, that's why kita hari-hari ini perlu mengembangkan ungkapan kasih ini kepada sesama anggota keluarga kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita banyak di rumah, work from home, saudara, aktivitas sekolah pun di rumah. Ini memberikan kita kesempatan, Bapak Ibu Saudara, untuk terus belajar mengungkapkan atau mengapresiasi pasangan kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita, satu dengan yang lainnya. Amin, Bapak Ibu. Bahasa kasih yang keempat adalah perhatian yang penuh. Ini juga penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita lebih memperhatikan orang lain di luar rumah kita daripada kita mengasihi orang yang di dalam rumah kita. Ibrani 10 ayat 14 katakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, penyebab banyak keluarga hancur adalah kurangnya perhatian antara anggota keluarga. Satu saat saya pernah mendapatkan keluhan dari seorang anak yang mengeluh kalau dia punya bapak itu sangat baik sama orang lain. Wow, kalau sama orang lain, sama temennya itu dia jor-joran, dia keluarin uang, nggak berpikir panjang. Tapi ketika anaknya membutuhkan keperluan buat kuliah, buat sekolah, dan segala macam, orang tuanya malah marah-marah, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menyebab anak itu menjadi kepahitan. Nah, ini kan berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Udahlah, jangan berpikir berusaha mempraktekkan kasih kepada orang lain. Ayo, ini waktunya kita berusaha mempraktekkan kasih kepada sesama anggota keluarga kita. Jadi jangan menganggap remeh, saudara. Perhatian yang penuh itu penting. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya begini, kalau taman yang ada di rumah kita akan rusak jika kita tidak rajin menyirami dan membersihkan rumput-rumputnya. Demikian juga dengan keluarga kita. Kalau kurang perhatian, nggak ada kepedulian, lama-lama bisa rusak, Bapak Ibu Saudara. Makanya, ayo, jangan cuma berpikir rumput tetangga yang disiramin, saudara. Justru saudara harus menyiram tanaman yang ada di dalam rumah saudara. Memperhatikan supaya dia bertumbuh dengan baik. Amin. Suami harus memperhatikan istri, istri harus memperhatikan suami istri harus memperhatikan anak-anak, demikian juga anak-anak. Kalau contoh dari ayah dan ibunya sudah baik, pasti anak-anak juga akan memberikan perhatian yang penuh kepada orang tuanya dan kepada sanak saudaranya, saudara-saudara sekandung. Ini penting, Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah hal yang luar biasa yang seringkali menjadi keluhan dari problema-problema rumah tangga yang pecah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai belajar, praktekkan perhatian yang penuh kepada anggota keluarga. Kita sampai di poin yang kelima, ungkapan atau bahasa kasih kita kepada anggota keluarga kita. Yang kelima adalah pelayanan yang baik. Keluarga yang harmonis harus saling melayani. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain dan menganggap orang lain di bawah kita. Oh, jangan, saudara.
Kita lihat dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat 13 katakan apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apalagi dengan keluarga kita, apalagi dengan anggota keluarga yang ada di rumah, saudara. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Wah, ibu-ibu rumah tangga biasanya mengeluh pekerjaannya lebih double karena memang kita semua serba di rumah. Perhatiannya di rumah. Jadi masaknya mungkin lebih banyak, saudara. Lalu ya harus men-take care suami, anak-anak dan sebagainya. Nah, ini kita harus belajar praktek, Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita sedikit. Satu saat istri saya dia jatuh dari motor dan tangannya akhirnya mengalami luka keseleo sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan aktivitas rumah tangga, saudara. Dan saya sebagai suami ya tentunya harus menunjukkan atau memberikan pelayanan yang baik dong, saudara. Akhirnya saya menghandle pekerjaan rumah. Saya mencuci pakaian, mencuci piring, dan segala macamnya, saudara. Apakah itu salah? Suami-suami melakukan itu, apakah itu pekerjaan yang hina? Oh tidak, saudara. Justru kita harus membantu. Justru kita harus menunjukkan bahwa kita adalah suami yang bertanggung jawab, yang melayani, saudara. Melayani suami, istri, melayani anak-anak. Amin, saudara. Dan jangan pernah merasa bahwa, aduh, kayaknya gengsi saya melakukan itu. Oh tidak, saudara. Mari kita belajar saling melayani satu dengan yang lain. Suami jangan berpikir bahwa kita yang cari duit, jadi kita harus diservis. Jangan, saudara. Saudara bukan bos. Amin. Saudara bukan bos. Istri saudara bukan kacung. Istri saudara bukan pembantu, saudara. Jangan saudara berpikir saudara menikahi pembantu, jadi seenak-enaknya, saudara. Tidak. Tapi ini adalah ungkapan bahasa kasih yang perlu dikembangkan, yaitu pelayanan yang baik. Mari kita saling memperhatikan, saling melayani satu dengan yang lain. Pelayanan yang baik adalah ketika kita melakukan apa yang kita tahu pasangan kita atau anak-anak kita ingin kita lakukannya, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu. Jangan merasa malu, jangan merasa gengsi. Ini adalah ungkapan bahasa kasih yang perlu sekali kita kembangkan sehingga keluarga, rumah tangga kita itu akan bisa mempraktekkan kasih itu. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kalau di dalam keluarga kita sudah mulai mempraktekkan hal ini, maka kita keluar pun gampang, saudara, untuk mempraktekkan kasih itu. Katakan amin. Jadi saya mengulang lagi bahwa hari ini kita belajar 5 bahasa kasih di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Tadi yang pertama apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah perkataan yang menguatkan, saudara. Ayo, jangan jangan lagi kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghakimi, yang menjatuhkan, yang melemahkan, tapi kita memberikan perkataan yang menguatkan. Yang kedua apa, Bapak Ibu Saudara? Yang kedua adalah pelukan yang hangat. Ayo, yang sudah menikah yang cukup lama, yang sudah tidak pernah saling berpelukan lagi, ayo berikan pelukan yang hangat kepada pasanganmu. Kepada anak-anak pun demikian. Kalau engkau punya anak-anak masih kecil, ayo sering-seringlah peluk mereka. Nanti ketika mereka besar, mereka akan malas atau mereka juga merasa nggak mau dan merasa malu untuk dipeluk oleh orang tuanya. Selagi masih kecil, selagi masih ada kesempatan, ayo kita ungkapkan perasaan itu. Peluk mereka. Yang ketiga apa, saudara? Pemberian, hadiah. Ayo sering-seringlah. Kalau istri ulang tahun, suami ulang tahun, Bapak Ibu Saudara, anak ulang tahun, ayo kita berikan perhatian. Hadiah nggak usah mahal-mahal, Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita memberikan perhatian lewat hadiah-hadiah tersebut. Yang keempat apa tadi, Bapak Ibu Saudara? Perhatian yang penuh. Ayo, berilah perhatian yang penuh. Suami-suami, perhatikanlah istrimu. Istri-istri, perhatikanlah suami. Suami istri, perhatikanlah anak-anakmu.
Dan hai anak-anak, perhatikanlah orang tuamu. Jangan karena engkau sudah berhasil, lalu engkau terlalu terhanyut dalam kesibukanmu, engkau lupa engkau punya orang tua. Jangan sampai demikian. Amin. Yang kelima, yang terakhir apa tadi Bapak Ibu Saudara? Pelayanan yang baik. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Jangan menganggap yang lain lebih rendah daripada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kalau kita mempraktekkan hal ini di dalam keluarga, di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, maka saya sangat percaya keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen akan menjadi berkat Saudara. Untuk mengungkapkan bahwa kekristenan itu orang-orang Kristen, itu adalah orang-orang yang baik. Karena kita sudah mengasihi Tuhan. Kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, Saudara. Dan kita waktunya itu praktek kasih kepada sesama. Nggak usah jauh-jauh, mulailah dari rumah keluarga terlebih dahulu. Memang apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang sederhana. Tapi justru hal yang sederhana ini yang seringkali sudah lalai dan kita tidak lakukan lagi Bapak Ibu Saudara. Keluarga-keluarga hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, jangan kau terlarut dalam kesibukan pelayanan, tapi engkau lupa memperhatikan keluargamu. Justru keluarga kita ini adalah barisan pertama pelayanan yang harus kita prioritaskan. Jangan kita bilang pelayanan, tapi keluarga kita tidak kita layani. Jadi 5 bahasa ini, 5 ungkapan kasih ini, biarlah kita praktekkan dalam keluarga kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau demikian, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia akan menjadi berkat. Orang-orang Kristen yang ada di gereja ini akan menjadi berkat. Rumah tangga di gereja ini akan menjadi berkat. Maka hidup kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami belajar Tuhan, kalau Engkau telah memberikan kami hukum kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dalam masa-masa ini kami sering membangun hubungan kami dengan Engkau lewat doa, puasa, lewat ibadah-ibadah, lewat persekutuan pribadi, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Kami dibangun secara spiritual Tuhan. Tapi kami lupa untuk mempraktekkan kasih kami dengan sesama. Dan biarlah kami belajar mempraktekkannya itu di rumah tangga kami, di keluarga kami terlebih dahulu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk mengungkapkan 5 bahasa kasih ini kepada anggota keluarga kami terlebih dahulu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengurapi kami. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kau percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan umat-Mu, Engkau yang memampukan jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya firman-Mu ini tertanam dalam loh hati kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Mari kita yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami buka hati kami, dan kami siap terima berkat. Mari angkat wajahmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita, di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kasih persekutuan yang manis, baik, dan sempurna dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin.